Halo semuanya, kami adalah kelompok 8 dan berikut adalah anggota dari kelompok kami. Bagaimana ya cara mempertahankan hubungan dalam lingkungan? Mari kita mulai. Jangan main-main. Jika telah membuat kesepakatan dengan orang lain, peganglah tanggung jawab dan jangan mudah melarikan diri. Orang yang terlalu mudah melanggar kesepakatan akan sulit mendapatkan kepercayaan. Kita juga perlu mengingat apa yang sudah disepakati. Jika kita mengatakannya secara sembarangan, justru akan merusak hubungan. Oleh karena itu, kita harus mencoba berkata tidak dengan cara sopan dan didukung alasan yang masuk akal. Lalu yang pertama adalah ukurlah kemampuan. Janganlah kita terlalu banyak membuat kesepakatan dengan orang lain jika kita tidak sanggup memenuhinya. Yang kedua adalah buat sejelas mungkin, yaitu kita harus menyetujui bentuk kesepakatan yang jelas saja. Yang ketiga adalah lihat dengan siapa kita bersepakat, karena kita harus membuat kesepakatan dengan orang lain yang terbiasa menjaga kesepakatan. Yang keempat adalah renegosiasi atau perundingan kembali, karena ketika kita kesulitan dalam memenuhi atau menjalankan kesepakatan, kita tidak boleh membiarkannya terbengkalai dan mengabaikannya begitu saja. Lalu yang kelima adalah mudah diakses dan mengakses, karena kita harus membuat kesepakatan yang mudah diakses oleh orang lain maupun diri kita sendiri. Apa saja faktor yang dapat menumbuhkan hubungan? Faktor yang paling penting adalah percaya. Pada tahap pertama terdapat perkenalan, lalu tahap kedua adalah percaya. Dalam tahap kedua ini, efektivitas komunikasi ditentukan. Percaya didefinisikan sebagai mengandalkan perilaku orang lain untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, yang pencapaiannya tidak pasti dan dalam situasi penuh resiko. 3 unsur percaya. Yang pertama, situasi yang menimbulkan risiko. Yang kedua, rasa percaya dipengaruhi oleh faktor personal dan situasional. Yang ketiga, yakin bahwa perilaku orang lain akan berakibat baik untuknya. 4 faktor yang menumbuhkan percaya. Yang pertama itu menerima, yang kedua tidak menerima, yang ketiga empati, yang keempat kejujuran. Sikap suportif. Sikap suportif adalah yang mengurangi sikap defensif dalam komunikasi. Berdasarkan pendapat beberapa ahli tentang sikap suportif, maka orang yang bersifat suportif, bila seseorang dapat menyampaikan perasaan tanpa menilai dan cenderung mampu bekerja sama dalam mencari masalah tanpa mendikte pemecahan masalah kepada orang lain. Seseorang yang mampu bekerja sama berarti dia mampu untuk berempati kepada orang lain, sehingga seseorang dapat memperlakukan orang lain tanpa membeda-bedakan. Seseorang yang suportif akan memperlakukan orang lain penuh rasa hormat dalam perbedaan pandangan, memaklumi dan menanggapi pendapat orang lain. Sikap defensif melindungi diri dari ancaman yang ditanggapi dalam situasi komunikasi daripada memahami perasaan orang lain. Sikap perilaku defensif versus sportif. Evaluasi dan deskripsi. Evaluasi adalah penilaian terhadap orang lain, memuji atau mengecam. Deskripsi adalah menyampaikan perasaan dan persepsi tanpa menilai. Kontrol dan orientasi masalah. Kontrol adalah berusaha mengatur orang lain atau mendominasi. Orientasi masalah adalah mengkomunikasikan keinginan untuk bekerja sama mencari pemecahan masalah. Strategi dan spontanitas. Strategi adalah penggunaan tipu-tipuan atau manipulasi terhadap orang lain. Spontanitas adalah sikap jujur. Netralitas dan empati. Netral cenderung acuh cuek, tidak peduli orang lain, tidak objektif, tidak menghiraukan perasaan dan pengalaman orang lain. Empati berusaha memahami orang lain. Selanjutnya adalah sikap terbuka. Sikap terbuka itu terdiri dari lebih bersikap profesional dan bersedia mengubah kepercayaan, mencari informasi dari berbagai sumber, membedakan dengan mudah, melihat nuansa, serta berorientasi pada isi. Setelah kita tadi bicara soal sikap terbuka, tidak lupa juga dalam mempertahankan hubungan, kita juga perlu sikap tertutup.
Dan sikap tertutup itu terdiri dari menilai pesan berdasarkan motif-motif pribadi, bersantai lebih banyak pada sumber pesan daripada isi pesan, mencari informasi tentang kepercayaan orang lain dari sumbernya sendiri, secara kaku, mempertahankan dan memegang teguh sistem kepercayaan. Nah, sekarang sudah tahu kan bagaimana cara mempertahankan sebuah hubungan di dalam lingkungan? Jadi ya, itulah dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih yang menonton.